Halo, para penonton setia. Selamat datang di kanal kami. Hari ini, kami akan mengungkap sebuah cerita yang mengguncang Malaysia, krisis beras yang semakin parah. Harga melonjak, rakyat menjerit, dan yang mengejutkan, Presiden Prabowo dari Indonesia justru menjadi kambing hitam. Tapi benarkah ini akibat kebijakan Indonesia yang menghentikan ekspor beras? Atau ada dalang lain yang selama ini bermain di balik layar? Melalui investigasi mendalam, kita akan membongkar bagaimana kartel beras dan elit politik bersekongkol menciptakan kelangkaan buatan demi keuntungan mereka sendiri. Kita juga akan melihat bagaimana media digunakan untuk menutupi kebenaran dan mengalihkan kesalahan ke pihak luar. Di video ini, kami akan menyajikan kisah penuh intrik, keberanian, dan perjuangan seorang jurnalis yang mempertaruhkan segalanya demi mengungkap kebenaran. Apakah rakyat akan terus tertipu? Apakah keadilan bisa ditegakkan? Jangan lupa untuk like, KOMEN, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten investigasi lainnya. Dan tentu saja, bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selamat menyaksikan. Malaysia terjerumus dalam salah satu krisis pangan terburuk dalam sejarahnya. Harga beras melonjak drastis dalam beberapa bulan terakhir, menyebabkan kepanikan di kalangan rakyat. Antrian panjang terlihat di pasar-pasar tradisional, sementara rak-rak beras di supermarket mulai kosong. Kenaikan harga yang semula hanya 10% kini telah mencapai lebih dari 50%, membuat banyak keluarga berpenghasilan rendah kesulitan mendapatkan bahan pokok yang selama ini menjadi makanan utama mereka. Di kampung-kampung, ibu-ibu mulai berhemat dengan mengurangi porsi nasi di meja makan. Restoran-restoran terpaksa menaikkan harga menu atau mengganti beras dengan alternatif lain seperti ubi dan jagung. Para pedagang mengeluh karena suplai dari pemasok semakin berkurang, sementara di media sosial, kemarahan rakyat terus meluap. Pemerintah Malaysia dengan cepat mengeluarkan pernyataan bahwa krisis ini terjadi akibat kebijakan baru dari Indonesia. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, baru saja mengumumkan bahwa negaranya akan menghentikan ekspor beras demi menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Kabar ini segera menyebar luas dan menjadi bahan perdebatan panas di parlemen Malaysia. Oposisi menuding pemerintah gagal mengantisipasi krisis ini, sementara para pendukung pemerintah sibuk mencari solusi cepat untuk menenangkan rakyat. Namun, di tengah kekacauan ini, seorang jurnalis investigasi bernama Faris mulai mencium sesuatu yang janggal. Dia bertanya-tanya, apakah benar krisis ini hanya disebabkan oleh kebijakan Indonesia? Atau ada faktor lain yang selama ini tidak terlihat? Saat media sibuk menyalahkan pihak luar, Faris mulai menggali lebih dalam. Ia menemukan bahwa kenaikan harga beras di Malaysia sebenarnya sudah terjadi sebelum Indonesia menghentikan ekspor. Jika begitu, apakah benar Prabowo adalah penyebab utama, atau ada tangan-tangan tersembunyi yang sedang bermain di balik layar? Didorong oleh rasa ingin tahu dan kecurigaannya, Faris pun memulai investigasi yang akan mengguncang Malaysia dan mengungkap kebenaran di balik krisis ini. Faris duduk di depan laptopnya, matanya menelusuri grafik kenaikan harga beras di Malaysia selama 6 bulan terakhir. Sesuatu tidak masuk akal, harga sudah mulai naik bahkan sebelum Indonesia menghentikan ekspor. Jika kebijakan Indonesia baru diterapkan sebulan lalu, mengapa krisis ini seakan sudah dimulai jauh sebelumnya? Merasa ada sesuatu yang disembunyikan, Faris mulai menelusuri jaringan importir dan distributor beras di Malaysia. Dari data yang ia kumpulkan, hanya segelintir perusahaan besar yang memiliki kendali penuh atas impor dan distribusi beras di negara itu. Salah satu nama yang paling mencolok adalah Beras Makmur Eceden. BHAD, sebuah perusahaan yang telah lama menguasai pasar dan memiliki hubungan dekat dengan beberapa pejabat tinggi. Faris mencoba menghubungi seorang sumber di industri pangan, seorang mantan eksekutif yang dulu bekerja di salah satu perusahaan distribusi besar. Dalam pertemuan rahasia di sebuah kedai kopi di Kuala Lumpur, sumber itu mengungkap fakta mengejutkan. Harga beras ini tidak naik begitu saja, Faris. Ini sudah dirancang. Perusahaan besar menimbun stok, mengurangi pasokan ke pasar, lalu menunggu harga melambung tinggi sebelum mereka menjualnya kembali dengan keuntungan besar. Faris mencatat dengan saksama. Jadi mereka sengaja menciptakan kelangkaan. Tanyanya, sumber itu mengangguk. Ya, dan yang lebih gila, mereka menggunakan kebijakan Indonesia sebagai alasan untuk menutupi permainan mereka. Rakyat jadi percaya bahwa ini semua gara-gara Prabowo, padahal mereka sudah mulai menaikkan harga jauh sebelum itu. Faris merasa darahnya berdesir. Jika ini benar,
maka ada konspirasi besar yang sedang terjadi, bukan hanya tentang perdagangan, tetapi juga manipulasi informasi untuk menyesatkan publik. Tak ingin berhenti di sini, Faris menyelidiki lebih lanjut. Ia menemukan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa beberapa perusahaan besar telah menyimpan stok beras dalam jumlah besar di gudang-gudang tersembunyi. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk melepaskannya ke pasar ketika harga mencapai puncak tertinggi. Di sisi lain, pemerintah tampak bungkam. Seolah-olah mereka tahu apa yang terjadi, tetapi tidak berbuat apa-apa. Beberapa pejabat yang Faris coba wawancarai menolak berkomentar, dan ada indikasi bahwa ada hubungan gelap antara para pemain kartel ini dengan elit politik. Kini, Faris menghadapi dilema besar. Jika ia mempublikasikan temuannya, ia tahu akan ada risiko besar bukan hanya bagi kariernya, tetapi juga bagi keselamatannya. Namun, di balik semua itu, ia juga tahu bahwa rakyat Malaysia berhak mengetahui kebenaran. Di saat yang sama, media mainstream terus menyalahkan Indonesia dan Prabowo. Semakin Faris menggali, semakin ia yakin bahwa ini bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga permainan kekuasaan yang melibatkan banyak pihak. Satu pertanyaan besar masih menggantung di benaknya, siapa dalang sebenarnya di balik krisis ini? Di tengah kekacauan yang melanda Malaysia, Faris berusaha memahami apakah benar kebijakan Presiden Prabowo Subianto menjadi penyebab utama krisis beras. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang langkah yang diambil Indonesia dan bagaimana kebijakan itu berdampak pada perdagangan regional. Melalui jaringan kontaknya, Faris mendapatkan akses ke pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia. Beberapa bulan sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan kebijakan baru tentang ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah utamanya adalah menghentikan ekspor beras untuk sementara waktu guna memastikan cadangan dalam negeri tetap stabil. Keputusan ini diambil setelah Indonesia menghadapi ancaman cuaca ekstrim dan ketidakpastian global yang mempengaruhi produksi pangan. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa langkah ini bukan bertujuan merugikan negara lain, tetapi untuk melindungi rakyat Indonesia dari potensi krisis pangan yang lebih besar. Kami tidak ingin rakyat kami mengalami kelangkaan beras. Indonesia harus mandiri dalam urusan pangan dan memastikan pasokan cukup untuk semua, ujar Prabowo dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Namun, ketika Faris meneliti lebih dalam, ia menemukan bahwa sebelum kebijakan ini diberlakukan, Malaysia sebenarnya sudah mengalami kenaikan harga beras. Bahkan, stok di gudang beberapa distributor besar masih mencukupi ketika Indonesia menghentikan ekspor. Ini menegaskan bahwa krisis tidak semata-mata disebabkan oleh kebijakan Prabowo, melainkan ada faktor lain yang berperan di dalamnya. Faris mewawancarai seorang analis perdagangan internasional, Dr. Asmi Rahman, untuk mendapatkan perspektif lebih objektif. Banyak negara mulai memperketat ekspor pangan mereka sejak ketidakpastian global meningkat, kata Dr. Asmi. Bukan hanya Indonesia, tetapi juga Thailand, Vietnam, dan India yang mengambil langkah serupa. Namun, kalau kita lihat data, kenaikan harga di Malaysia sudah terjadi jauh sebelum kebijakan Indonesia diterapkan. Ini mengindikasikan bahwa ada masalah dalam sistem distribusi dan perdagangan domestik Malaysia sendiri. Faris semakin yakin bahwa pemerintah Malaysia dan media arus utama telah menggunakan kebijakan Indonesia sebagai kambing hitam untuk menutupi masalah internal yang lebih besar, permainan kartel dan kelalaian dalam mengatur pasokan beras. Namun, pertanyaannya kini semakin besar, jika pemerintah tahu bahwa permainan kartel ini terjadi, mengapa mereka membiarkannya? Apakah ada kepentingan politik yang terlibat? Faris merasa semakin dekat dengan kebenaran, tetapi ia juga sadar bahwa semakin dalam ia menggali, semakin besar risikonya. Krisis ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga permainan kekuasaan yang melibatkan elit politik dan konglomerat besar. Dengan informasi ini, ia bertekad untuk mengungkap siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Malaysia. Faris merasa semakin dekat dengan jawaban atas misteri yang melingkupi krisis beras di Malaysia. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar masalah ekspor Indonesia, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan dari publik. Dengan dokumen dan wawancara yang ia kumpulkan, ia mulai menyusun potongan-potongan puzzle yang mengarah pada sebuah konspirasi besar. Dalam investigasinya, Faris menemukan bahwa beras makmur Esseden Berhad, perusahaan raksasa yang mengendalikan impor dan distribusi beras di Malaysia, memiliki hubungan erat dengan beberapa pejabat tinggi di pemerintahan. Perusahaan ini, bersama beberapa distributor lainnya,
diduga menimbun beras dalam jumlah besar di gudang-gudang tersembunyi. Mereka sengaja menunda distribusi ke pasar untuk menciptakan kelangkaan dan mendorong harga ke titik tertinggi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah keterlibatan para politisi dalam skandal ini. Salah satu dokumen yang didapat Faris menunjukkan adanya pertemuan rahasia antara Direktur Beras Makmur dan seorang pejabat di Kementerian Perdagangan. Percakapan dalam dokumen tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah sebenarnya mengetahui adanya permainan kartel, tetapi memilih diam karena ada keuntungan politik dan finansial yang didapat. Selama rakyat menyalahkan Indonesia, kita aman, bunyi salah satu pesan dalam dokumen yang bocor. Faris sadar bahwa media arus utama juga ikut bermain dalam konspirasi ini. Setiap hari, berita-berita yang beredar selalu menyudutkan Indonesia sebagai penyebab utama krisis. Tak ada satupun media besar yang berani mengangkat isu permainan kartel atau kelalaian pemerintah dalam mengontrol harga. Salah satu sumber dalam industri media mengakui kepada Faris bahwa ada tekanan dari pihak tertentu agar tidak mengungkap masalah internal Malaysia. Kalau kami memberitakan soal kartel, iklan dari perusahaan besar akan dicabut, dan tekanan dari pemerintah bisa sangat berbahaya. Lebih mudah menyalahkan negara lain, ungkap sumber itu. Semakin dalam Faris menggali, semakin jelas bahwa krisis ini bukanlah kebetulan. Ini adalah skenario yang dirancang oleh segelintir elit untuk mengambil keuntungan dari penderitaan rakyat. Pemerintah, kartel, dan media bekerja sama dalam sebuah permainan licik untuk menutupi kebenaran. Namun, Faris tahu bahwa mengungkap kebenaran bukan perkara mudah. Ia mulai menerima ancaman anonim melalui telepon dan email. Beberapa rekannya memperingatkan bahwa ia mungkin sudah masuk dalam radar mereka yang berkuasa. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia diam, maka rakyat Malaysia akan terus menjadi korban dari konspirasi ini. Ia harus memilih, tetap dalam bayang-bayang atau mengungkap kebenaran dengan segala risikonya. Faris memutuskan untuk mengambil langkah terakhir mempersiapkan laporan investigasi yang akan mengguncang negeri. Namun, apakah ia akan berhasil mengungkap kebenaran sebelum mereka yang berkuasa membungkamnya? Faris duduk di depan layar komputernya, jari-jarinya mengetik dengan cepat. Laporan investigasinya hampir selesai. Semua bukti telah ia kumpulkan, dokumen rahasia, rekaman wawancara dengan mantan eksekutif distributor beras, hingga pesan-pesan bocor yang mengindikasikan keterlibatan pejabat tinggi dalam permainan kartel. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan artikel itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Berhenti sekarang sebelum terlambat. Jangan pertaruhkan nyawamu untuk sesuatu yang tidak bisa kau ubah. Ancaman itu membuat jantung Faris berdegup kencang. Ini bukan ancaman pertama yang ia terima, tapi kali ini ia merasakan bahaya yang lebih nyata. Ia menoleh ke jendela apartemennya, memastikan tidak ada yang mengawasi. Tapi ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti. Ia tahu jika ia diam, maka konspirasi ini akan terus berjalan, dan rakyat Malaysia akan terus ditipu. Kebenaran yang mengguncang negeri. Esok paginya, artikel investigasi Faris akhirnya terbit di salah satu media independen yang masih berani melawan arus. Judulnya mencolok, "Bukan Indonesia, Kartel dan Pejabat Malaysia Dalang di Balik Krisis Beras." Dalam laporan itu, Faris membongkar bagaimana perusahaan-perusahaan besar menimbun beras dan menciptakan kelangkaan buatan. Ia juga mengungkap bagaimana pemerintah membiarkan permainan ini terjadi, bahkan menggunakan kebijakan Presiden Prabowo sebagai kambing hitam untuk mengalihkan perhatian rakyat. Artikel itu langsung meledak di media sosial. Rakyat mulai sadar bahwa mereka telah ditipu. Protes bermunculan di berbagai daerah, menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab dan membongkar jaringan kartel beras yang selama ini dilindungi. Namun, reaksi dari pihak berwenang tidak kalah cepat. Beberapa jam setelah artikel itu viral, situs media yang menerbitkan laporan tersebut diretas dan aksesnya diblokir di Malaysia. Polisi mulai menyelidiki sumber berita, dan nama Faris masuk dalam daftar pencarian mereka dengan tuduhan menyebarkan informasi yang meresahkan masyarakat. Faris menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bertahan di Malaysia. Ia harus keluar sebelum mereka menangkapnya. Dengan bantuan seorang rekannya, ia berhasil meninggalkan negara itu dan bersembunyi sementara di luar negeri. Kebenaran tidak bisa dibungkam. Meskipun Faris harus melarikan diri, kebenaran sudah terlanjur tersebar. Tekanan dari masyarakat semakin kuat, memaksa pemerintah untuk bertindak. Sejumlah penyelidikan mulai dibuka terhadap perusahaan-perusahaan besar yang disebut dalam laporan Faris. Beberapa pejabat tinggi yang terlibat mulai dicopot dari jabatannya,
meskipun banyak yang mencoba membersihkan nama mereka. Media yang sebelumnya bungkam mulai berani mengangkat isu ini, dan para aktivis terus memperjuangkan transparansi dalam distribusi pangan. Faris mungkin tidak bisa kembali ke Malaysia untuk sementara waktu, tapi ia tahu satu hal, kebenaran telah menang. Rakyat kini sadar bahwa mereka bukan korban kebijakan luar negeri, tetapi korban dari para elit yang hanya peduli pada keuntungan pribadi. Krisis beras di Malaysia akhirnya menjadi titik balik bagi perubahan besar dalam sistem pangan negara itu. Namun, apakah ini benar-benar akhir, ataukah kartel akan kembali dengan wajah baru? Faris tahu bahwa pertarungan melawan ketidakadilan tidak akan pernah benar-benar selesai. Tapi ia juga tahu bahwa selama masih ada orang-orang yang berani melawan, harapan untuk perubahan tetap ada.